世间无量寿福，向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi师兄师姐。我们感恩上人，感恩师兄师姐ya. Nah, hari ini kita kembali mendengarkan 2 episode Master bercerita ya. Jadi kita harus selalu bersyukur kita telah diberikan hari yang baru untuk merubah diri kita ya. Seperti yang dikatakan Rensenante Ovananwenya. Jadi sulit sekali terlahir untuk menjadi seorang manusia, maka kita harus selalu genggam momen, genggam kesempatan untuk ya menjadi seorang diri yang lebih baik. Nah, baiklah, hari ini saya tidak sendirian. Saya seperti biasanya ditemani oleh mitra baji saya, yaitu Sylvia Tan Seje. Silakan Seje, Kan-en. Oke, Kan-en Leo Sesiong. Nah, sebelumnya Kan-en kepada Sang Ren Suakusi ya, kepada kita semua ya, bahwa Master dengan begitu yongsin ya, menggunakan beberapa metode terampil ya, perumpamaan ya, supaya kita bisa mengerti akan Buddha Dharma ya. Jadi kita bisa mengerti, kita bisa memahami, dan kita juga bisa menjalankannya. Dan Kan-en juga kepada tim Swin Fasyang ya, yang selalu dengan yongsin menyiapkan materi ya, menerjemahkannya kepada kita semua ya, sehingga kita semua mengerti apa yang disampaikan oleh Master, biarpun berbeda bahasanya. Ya, Sesyong ya. Betul, Seje. Ya. Jadi hari ini ada 2 episode yang sangat menarik ya, Seje ya. Ya, Nah, benar. jadi Seje yang ingin bersharing juga nanti bisa berbagi ya kesadaran pesannya kepada kita semua ya, Seje ya. Ya, benar sekali, Sesyong. Ya, mari kita mulai ya pembacaan intisarinya. Silakan host. Oke, poin pertama. Manusia datang ke dunia memiliki karma masing-masing. Penderitaan manusia berasal dari kerisauan yang timbul di dalam hati. Oleh karena itu, Buddha mengajarkan kita untuk menjaga pikiran, menerima kondisi yang ada, dan menjalankan kewajiban kita dengan baik. Ini merupakan kehidupan yang penuh berkah. Jadi Seje, dari poin pertama ini saya jadi ingat ya, sharing-sharing yang banyak yang saya dapati ya dari speaker-speaker yang bagus selama pelatihan 4-in-1 di Jakarta kemarin ya. Salah satunya adalah dari Megawati Seje dan Hendricho Sesiong ya. Mereka itu sharing ya, sebenarnya di dalam diri kita itu terdapat beberapa tingkatan kesadarannya. Nah, salah satunya adalah tingkat kesadaran ke-8 ya. Nah, tingkat kesadaran ke-8 itu merupakan gudang memori ya, yang menyimpan benih-benih karma dari kehidupan kita ya, bukan hanya sekarang tapi dari masa-masa yang lampau ya. Jadi semua tabiat kita, karma kita, semuanya ada di sana. Jadi salah satu jalan yang bisa kita perbaiki ya di dalam kehidupan ini adalah dengan melatih diri ya. Seperti yang selalu dikatakan Master ya, kita itu harus wensesiu ya. Kita itu harus senantiasa mendengarkan Dharma, mempraktekkan, nah terus berada di kerumunan orang banyak untuk merubah tabiat-tabiat kita ya, untuk siu-singnya. Jadi saya kemarin tuh mendapat ini ya, maksudnya definisi dari siu-sing ya, pelatihan diri itu ya. Jadi siu itu artinya memperbaiki kondisi batin kita ya, sedangkan sing artinya meluruskan perilaku ya. Jadi dari cara kita mendengar Dharma, wensesiu ya, dan mempraktekkan, sebenarnya kita itu juga bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik ya.
Jadi yang tadinya gudang-gudang memori ya, tempat penyimpanan benih-benih karma itu, kita bisa inventoriskan ya dengan hal-hal yang lebih baik untuk merubah kehidupan kita. Itu yang saya dengar ya, Suci ya. Itu yang saya pahami juga ya, Suci ya. Menarik ya, kan Suci. Oke, ya, kan Leo Sesiung. Ya, memang kemarin saya juga ada mengikuti pelatihan 4-in-1 juga itu Sesiung. Tapi saya ikutnya online dari Kota Medan. Nah, memang yang disampaikan oleh Bengkawati Secie dan Henry Chow Sesiung ya itu sangat saya bilang sih luar biasa ya, mantap ya, IQ ya, emosi kita itu sebenarnya berasal dari mana ya. Ternyata itu memang terbentuk dari lingkungan kita yang memang dari sejak kita kecil ya, lingkungan kita yang membentuk perilaku sifat seseorang. Jadi memang kalau mau menelusuri itu memang ya tidaklah mudah. Tapi semuanya itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri dulu, Sesiung. Karena bagaimanapun kita tidak bisa mengubah orang lain. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita melakukannya dan kita melakukannya ya sehingga kita menjadi contoh dan bisa menginspirasi lingkungan-lingkungan teman-teman di sekitar kita, Sesiung. Oke. Betul, Suci. Betul, Ya, benar ya, Sesiung ya. sebenarnya pelatihan diri ini sangat menarik ya. Nah, seperti yang selalu dikatakan itu Kong Song Miao Yu ya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya ya yang kita secara nyata itu yang kita lihat adalah kegiatan-kegiatan pelatihan dan sebagainya ya. Tetapi di balik itu banyak makna ya. Sebenarnya itu adalah salah satu metode terampil ya yang digunakan master itu untuk membimbing kita sehari-hari ya. Jadi kita sangat kangen ya kepada master, kepada Sesiung Suci, kepada Mitra Baji ya. Yang ini ya, maksudnya ya berkat mereka itu kita bisa menjadikan diri kita itu menjadi yang lebih baik ya, Suci ya, kangen ya. Iya, benar, Sesiung. Oke. Nah, kita memasuki poin kedua. Nah, kehidupan bagaikan mimpi dan ilusi. Seperti tukang sepatu dalam kisah ini. Meski dia kurang mampu, tetapi dia memiliki keahlian dalam menambal dan membuat sepatu. Bila dia bisa menjaga pikirannya, maka dia akan menikmati hidupnya. Tidak perlu membanding-bandingkan kehidupan seorang raja yang memiliki banyak harta dan dilayani banyak orang. Hingga akhirnya dia merasa kesulitan dan lelah serta berpikir, apakah saat ini dia menjadi raja adalah mimpi. Nah, memang cerita ini sangat unik ya, sangat unik ya. Ya, dan Master juga memperlihatkan kepada kembali memperlihatkan ya yang dari cerita ini yaitu sang raja lelah menjadi raja ya, sang tukang sepatu ya lelah menjadi tukang sepatu. Nah, jadi memang kalau di kebiasaan lah ya, bisa bukan kebiasaan lah ya, termasuk saya sendiri dulu ya, sangat suka membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain ya. Jadi sehingga membuat kita itu secara tidak langsung ya, karena sering membanding-bandingkan ya, sehingga menimbulkan banyak sekali kerisauan-kerisauan. Kerisauan-kerisauan batin ya, yaitu tan chen ci. Nah, jadi ya selalu merasa orang lain lebih baik, selalu merasa orang lain lebih bahagia, ya. Ibaratnya seperti sama-sama, ya, saya dan tetangga saya menanam rumput. Nah, namun bagaimanapun rumput tetangga jauh lebih hijau dibandingkan dengan rumput yang saya tanam. Nah, begitulah kondisi dulu, ya. Nah, jadi kita lupa berpuas diri, ya, lupa akan kewajiban kita di kehidupan ini, dan yang paling penting adalah lupa bersyukur dan kangen akan kondisi kita sekarang karena sibuk ya melihat dan menilai orang lain. Ya, padahal setiap ya insan manusia ya mempunyai keahliannya masing-masing, mempunyai potensi yang luar biasa. Nah, balik lagi semuanya tentu tergantung dari karma masing-masing. Nah, jadi
kalau dan Master ya di setiap ada beberapa ceramah lah, Master sering juga mengatakan bahwa Wang pantai puci, wei you ye shui shen. Ya, harta benda apapun tidak bisa dibawa pergi. Hanya karma yang selalu mengikuti kita dari kehidupan ke kehidupan. Nah, jadi hidup ini tadi Master juga mengatakan bahwa hidup ini bagai mimpi ya, ilusi ya, sebentar aja nanti tiba-tiba sudah lewat gitu. Gitu nggak Sesiung? Betul. Bagaimana kesan-kesan Sesiung melihat poin kedua ini Sesiung? Ya, betul ya Sece ya. Hidup itu Ya, bagaikan mimpi ya, ya, ya. Ya, ya, seperti yang sering dikatakan ya. Nah, jadi sifat membanding-bandingkan ya Sece ya. Itu timbul ya. ya karena kekotoran batin ya Sece ya. Kita iri, kita dengki, kita bukambuan ya kata orang Medan ya. Iya, kita Karena nggak cecu Sesiung, nggak berpuas diri. ya tidak berpuas Iya, diri ya. iya, Ya, jadi kita itu selalu melihat ya, wah orang ini kehidupannya gini gini gini. Yang kita iri, yang kita bandingkan itu adalah hal-hal yang lebih baik dari kita ya. Tapi kalau kita disuruh bandingkan sesuatu yang lebih buruk dari kita tidak mau ya. Jadi sering itu kita melihat ya, cuma ya kesuksesan orang ya, apa yang dia kelebihan orang, tapi kita tidak tahu ya struggle-nya dia itu seperti apa ya. Bagaimana dia itu bisa merintis ya, bisa mencapai apa yang dia inginkan itu sampai tahap yang kita irikan ya. Tapi sesungguhnya ya seperti yang saya bilang itu tiap orang itu punya potensi masing-masing ya, seperti yang selalu dikatakan Master ya. Kita itu selalu dibeli hadiah ya di dalam kehidupan ini ya Sece ya. Jadi semua orang itu punya potensi. Yang penting adalah kita sungguh-sungguh menggali potensi kita ya. Seperti cerita dari Sinfas yang kemarin ya, menggali air di dataran yang tinggi ya, untuk mencapai sumber air ya. Jadi sesungguhnya kita juga gitu ya. Nah, tiap orang itu punya kewajiban, misalnya kalau kita berprofesi sebagai seorang tukang sepatu, nah kalau kita bisa menekuni ya keahlian kita, saya yakin lah pasti ada hasil ya. Karena selalu dikatakan usaha itu tidak akan menipu hasil ya. Jadi kita itu harus senantiasa sesuai ya, dan menjadi seorang yang penuh makna yang bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi seperti halnya kita di Seci juga ya, kita saling memberi manfaat, saling mendukung, saling mengasihi, seperti di cerita Sinfas yang beberapa hari yang lalu ya, memakai kemahawelas ASEAN sebagai kediaman ya, dan kelembutan dan kesabaran sebagai jubah ya Sece ya. Betul ya Sece ya. iya. Dari bab 10 ya, kan en Sesiung. Kan en Sesiung. Jadi memang kalau saya bilang sih sangat luar biasa ya. Nah, jadi memang ya sebagai manusia ya, insan manusia lah ya, terutama insan suci ya, kita memang perlu melatih yang namanya berpuas diri, zizu. Nah, dengan adanya zizu ya, makanya kerisauan-kerisauan akan tansense, karena tansense ini ya, itu akan agak menurun, akan agak menurun ya. Jadi dengan adanya berpuas diri juga ya, maka hidup kita mungkin akan ya, dan memang akan jauh lebih damai. Nah, Betul jadi Sece. ya jauh akan lebih damai. Jadi memang kalau di Ceci, saya sebenarnya sih sangat bersyukur bisa menjadi salah satu insan di Ceci Sesiung, karena seperti ini ya, sudah mulai mau baksos ya, terus ada melakukan survei-survei di lapangan ya. Saya kalau survei itu saya sangat bahagia karena Master sangat sering mengatakan ya bahwa jianku, melihat penderitaan, maka kita akan sadar akan berkah kita saat ini. Jianku zifu, dan kita Betul. bisa menghargai berkah yang kita dapatkan saat ini. Nah, jadi kalau di Ceci ya memang ya luar biasa ya Sesiungnya. Kita di sini bisa mencaufu lagi, berbuat lagi kebaikan ya. Jadi tidak habis-habisnya Sesiung. Begitu Sesiung. Benar ya Sesiung? Betul. Jadi ya nanti Sesiung Seciemen juga bisa sharing ya dengan kita ya.
berbagai pesan dan pesan batin ya, selama berkegiatan apa yang didapat ya, terus perubahan-perubahan apa yang terdapat di dalam diri sendiri yang menjadi lebih baik ya. Kita juga tahu ya, tahun 2023 ini ya pandemi udah bisa dikatakan lah, udah berlalu lah. Jadi banyak kegiatan ya, baksos besar, baksos kecil, survei ini, survei itu, banyak kegiatan juga udah mulai offline ya. Jadi ya diharapkan ya, sesiung harus genggam momen ya, tangsia ya, untuk melatih diri ya, sehingga kita menjadi orang yang penuh berkah dan memupuk sifat-sifat kebijaksanaan kita ya. Jadi ya kita harus genggam momen ya, walaupun kadang ya kita itu ya merasa diri kita itu berkapasitas kecil, rendah, tetapi jangan xiaokan ziji ya, karena tiap orang itu punya potensi yang tak terhingga. Kan saja. Kan Sesiong. Mungkin poin berikutnya ya Sesiong ya. Ya betul saja. Ya. Oke. Nah, yang ini adalah episode yang kedua, yaitu pilihan pangeran. Kan host, next. Nah, poin pertama, kita harus bersumbangsi tanpa pamrih dan mengesampingkan keakuan. Bersumbangsi dengan terus menjalin jodoh dengan semua makhluk, agar terbebas dari kelahiran dan kematian. Tidak khawatir tentang memperoleh dan kehilangan. Berarti kita sudah memperoleh pembebasan. Jadi di poin pertama ini sering dikatakan Master ya, udah berulang-ulang ya. Kita harus bersumbangsi tanpa pamrih, ucu usocio ya, dan mengesampingkan sifat keakuannya itu seuliang sih. Jadi ya ketika kita bersumbangsi ya tanpa keakuan, tanpa pamrih, sesungguhnya itu kita udah melatih ketenangan batin kita ya, yaitu jieting hui ya. Nah, jadi kalau kita mempunyai ketenangan batin, nah kita itu juga bisa nyaman ya dimanapun kita berada ya, karena kita tidak mengharapkan apa-apa. Yang kita lakukan adalah terus bersumbangsi, terus melakukan dengan sepenuh hati ya. Nah, jadi baru-baru ini ya saya barusan mendapat sharing dari seorang Sejie ya, apa yang Master katakan ya. Yaitu Master mengatakan sebenarnya saya itu tidak punya kelebihan apa-apa, kata Master. Ya kan? Yang kita dapatkan, yang kita sampaikan hari ini adalah berkat dari ketekunan, kesungguhan hati dan kesabaran. Ya. Jadi ya, kita juga seharusnya mencontohi sifat-sifat teladan dan sifat-sifat luhur Master ya. Yaitu ya terus bersumbangsi tanpa pamrih ya, terus memberikan manfaat kepada sesama ya, sehingga kita juga bisa terus-menerus ya mengikis ya semua kekhawatiran ya, semua halangan yang ada di dalam diri kita ya, yaitu dengan kesabaran dan kewelas asian yang menuntut kita, serta ya juga tentunya ada dharma ya di dalam kehidupan kita, sehingga kita juga bisa mendapatkan jieting hui, yaitu ketenangan batin. Sejie. Menurut Sejie gimana Sejie? Gini ya, kalau menurut saya itu sih kalau mengikuti Sui Fasyang ya, bagi saya itu sangat penting ya. Karena sebelum saya memasuki Seci, saya memang ada baca beberapa buku ya, terus memang ada dengar-dengar sharingnya dari teman-teman saya mengenai agama Buddha ini. Terus terang ya, dulu saya sangat banyak beberapa pertanyaan dan saya mencari tahu penasaran apa sih jawabannya. Nah, tapi luar biasanya ya Sesiung ya, memang di Seci ya melihat mengikuti Sui Fasyang ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang selama ini yang tidak ada jawabannya. Di sini saya mendapatkan jawabannya. Nah, salah satunya yaitu bersumbangsi tanpa pamrih. Nah, mungkin kalau kita lihat ada beberapa buku ya, ada beberapa buku yang menunjukkan kayak saya sumbang ini nanti kehidupan yang akan datang saya akan mendapatkan itu. Ya kan Sesiong, ada ya Sesiong ya.
Iya betul. Jadi kadang-kadang kan, oh karena saya mau mendapatkan itu, saya melakukan ini. Berarti sadar tidak sadar itu ada keakuan. Saya mau mendapatkan itu, berarti ada keakuan. Nah, tapi beruntungnya pada saat kemarin pelatihan 4-in-1 itu ya, Henry Chow Sesiong ya, benar enggak? Ya. Betul, Sisi. Nah, terus ada menceritakan bahwa kalau bersumbangsi ada keakuan, memang itu ya, memang ada pahalanya ya. Tapi ada dapat bibit kebaikannya, tapi itu bukanlah bibit yang unggul. Nah, tapi kalau kita bisa bersumbangsi tanpa pamrih, apalagi tidak pernah memikirkan keakuan itu adalah benar-benar sebuah bibit unggul. Ya, Susyong ya. Betul, Sisi. Jadi seperti yang kita selalu dengar ya, kalau kita function ya, nanti bisa berumur panjang, bisa ini, bisa itu. Sebenarnya ya, function yang terbaik itu adalah tidak memakan hewan-hewan ya. Ya, karena ya kita juga tahu ya, semua makhluk hidup itu mempunyai perasaan cinta kasih, juga takut dibunuh ya. Ada orang yang misalnya udah function ikan, function ini, tapi besok lusanya dia juga makan ya hewan-hewan tersebut ya. Jadi sejak masuk seji juga Leo itu banyak, ternyata itu kata orang itu ya ada perubahan lah ya, langsung dan tidak langsung. Mungkin itu tidak saya ketahui ya, tapi orang-orang di sekitar kita itu mengetahui ya, take note ya, oh Leo ini berubah, Sylviatan ini berubah ya. Jadi kita sangat kangen ya, Master itu udah dengan sepenuh hati ya, menarik dirinya sendiri yang udah tua ya, untuk terus membimbing kita ya, menciptakan dunia suci itu untuk kita praktek ya, sehingga kita itu juga bisa terus melatih diri, menyempurnakan diri kita ya, sehingga kita itu bisa menjadi seorang yang penuh berkah ya, yang mempunyai kebijaksanaan yang baik. Jadi saya tidak pernah lagi function loh, Suci. Dulu tiap minggu itu ya saya function penyu ya, function ikan lele dan sebagainya ya. Tapi sekarang itu ya saya mengerti ya, jangan makan mereka itu adalah function ya. Tapi Suci tahu nggak, function terbesar itu adalah function womente. Ini ya children ya. Jadi orang-orang Ya, yang benar menyakiti sekali. kita, musuh-musuh kita, orang-orang yang pernah bersalah sama kita, ya kita function ya, kita function mereka ya. Jadi apa gunanya sih function mereka? Ya kita function mereka itu untuk kebaikan kita juga sih. Seperti yang pernah yang disampaikan tadi ya, kita itu function mereka itu untuk mendapatkan ketenangan batin kita. Ya, jadi segala dendam, segala kebencian, ya segala sesuatu yang tidak baik, ya kita function lah. Ya, karena apa? Karena kita tidak mau menyimpan inventoris yang tidak berguna ya di dalam gudang kesadaran kita yang ke-8 ya. Yang kita mau itu adalah ya inventoris yang baik ya. Ya, jadi kita itu mau menjadikan diri kita itu sebagai stupa ya, ya tempat menyimpan ya reri-reri ya, hal-hal yang baik. Begitu ya Sis ya, kan ya. Iya, kan Susyong. Ya memang kalau mau function itu apalagi children ya, itu memang butuh sebuah pelatihan diri ya Susyong ya. Itu Betul, tidaklah tidak mudah ya. gampang. Tidaklah Ya, mudah. Ya, tapi saya ada cara satu function Susyong, berbagi sedikit ya Susyong ya. Jadi saya selalu ingat akan cerita master ya, Ing Yen Kuo Pao. Jadi saya berusaha menyadari memang itu tidak mudah. Kadang kok begitu ya. jadi saya selalu menyadari oh ya ingin kuo pao. Nah, jadi kuo buah. Jadi berarti apapun yang kita alami ini Sesyong, baik itu baik ya ataupun itu buruk ya, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman itu adalah buah. Buah. Berarti mengapa bisa ada buah? Berarti memang ada sebabnya Sesyong, ada sebabnya. Mungkin dulu-dulu kita tidak sadar kita juga pernah melakukan hal yang sama pada orang lain. Jadi saya selalu ingat akan itu. Nah, itu saya terus mengingat itu ya, kalau ada kejadian saya mengingat akan Ing Yen Kuo Pao, terus saya merenung.
Merenung, belajar merenung Sesiung. Di Seci saya baru belajar merenung. Merenung ya, merenung apakah saya pernah melakukan hal tersebut ya? Kok bisa begini, sangat tidak nyaman ya. Bagaimana ini? Nah, Bagaimana ini? Jadi pelan-pelan ya, ya ini adalah buah. Jadi ya harus belajar menerima. Nah, kalau kita sudah bisa belajar menerima Sesiung, berarti kita benar-benar kita sudah function Sesiung. Benar? betul. Sesiung? Betul ya Ya, Sesiung? ya. Jadi function woman juga ya, gitu ya. Ya, Ya, set ourselves free gitu loh, kata orang bule ya. Jadi ya kita itu jangan terikat lagi kepada hal-hal yang tidak baik ya. Kita lepaskan mereka dan kita juga sesungguhnya melepaskan diri kita sendiri ya. ya, Jadi ya kita tahu ya kehidupan semua orang itu juga penuh pasti ada halangan, pasti ada cobaan dan lain ya, sebagainya ya. Ya saya sangat jelas loh teringat sharingnya Kok Lai Sesiung ya. Ya mungkin Lutz Heit buat Sabgo ya. Jadi kita sering berbalas-balasan ya, saling menyakiti ya. Ya udahlah jangan ada Ceng Sabgo lagi lah, tiap hari juga woman cie hao yen ya. Kita juga ya, kalau yang ya kita juga tidak bisa ini ya, maksudnya ya kadang itu nyata ya, kita itu tidak bisa eh, bisa menjalin jodoh yang baik ya dengan semua orang ya. Tetapi setidaknya itu kita jangan menambah bumbu-bumbu ya, memperkeruh keadaan, sehingga ya kita harap ya di kehidupan mendatang itu jangan ketemu lagi ya, jangan punya jalinan jodoh yang seperti ini lagi ya. Jadi ya kita relakan aja lah, kita function ya, sehingga ya kita juga bisa mendapatkan ketentraman, kedamaian ya. Jadi Sesiung Sosiamen yang udah pernah function Choren ya, yang udah pernah function musuhnya atau itunya, nanti juga boleh sharing ya cerita-cerita yang menarik ya, seperti yang kita bahas ini ya. Bagaimana caranya itu kita bisa function woman ya dari segala sesuatu yang tidak baik ya, yang orang-orang yang pernah melukai kita dan sebagainya ya. Betul ya Seji ya. ya, Kan benar En. sekali. Kan En Sesiung. Ya, Jadi kita langsung masuk poin kedua aja ya Sesiung. ya Nah, baik jadi Seji. dalam kisah ini hendaknya kita bisa belajar dari pangeran pertama yang memiliki hati welas asih, membantu orang yang kurang mampu, dan rela mendonasikan segala yang dimilikinya. Ketulusan hatinya menggugah seorang dewa. Demi menguji tekad yang teguh dari pangeran itu, dewa tersebut menjelma menjadi orang biasa. Segala yang diberikan pangeran telah menyentuh dewa. Ini dewa itu memberi sujud hormat dan mendoakannya. Meski kamu hidup serba kekurangan, tetapi saat melihat orang menderita, kamu rela mengorbankan segalanya untuk membantu. Tak semua orang mampu melakukan hal ini. Ya, jadi tadi kita lihat ya, itu cerita yang sang pangeran itu memang sangat luar biasa ya. Dia pada saat kaya memiliki ya, pangeran tersebut sudah memiliki hati welas asih dan selalu bersumbangsi mendonasikan apapun yang dimilikinya. Tapi begitu keluar istana, biarpun tidak memiliki apapun, nah tekadnya untuk bersumbangsi dan hati welas asihnya tidak berubah sama sekali. Nah, jadi kita di cerita ini ya, kita melihat sang pangeran yang tidak mempunyai keakuan. Ya, memang sebuah tekad yang kuat ya, yang luar biasa ya, bisa bersumbangsi tanpa pamrih ya, melakukan jadi dengan adanya tekad tersebut ya dengan adanya tekad ini ya, memang ya kalau saya bilang sih tidak mudah ya, karena zaman sekarang ini ya selalu ya kebanyakan orang memperhatikan dia sendiri, mementingkan dia sendiri ya, kadang bisa mengabaikan orang-orang yang di sekitarnya. Nah, jadi ini adalah sebuah kisah yang cukup menginspirasi ya, seorang pangeran yang mengabaikan keakuannya dan terus-menerus melakukan kebaikan ya, Sesiung. Sesiung, apakah ada tambahan, Sesiung? Iya, jadi dari cerita ini kita ketahui ya, mungkin
pangeran ini dari usia yang belia itu udah memiliki sangken ya, yaitu akar-akar kebaikan yang di dalam diri kita sendiri ya, di dalam dirinya sendiri ya. Jadi walaupun dia sudah bukan pangeran ya, walaupun dia udah menjadi orang biasa, tetapi sifat-sifat luhurnya itu masih kelihatan ya, masih maksudnya adalah sifat aslinya ya. Jadi walaupun dia itu sudah menjadi seorang yang biasa, ya bukan memiliki segala yang pernah dimilikinya yang ada di istana, dia itu tetap ya menyisihkan waktunya, menyisihkan hartanya untuk membantu sesama ya. Yang kita tahu ya tadinya itu dia maksudnya sampai ke pelosok ya, ke atas hutan ya, ke atas gunung untuk menghindari dari keramaian. Ternyata akhirnya dia sadar ya Sejie ya, bahwa Ya, bukan harus ini sesungguhnya. berkerumunan orang banyak Sesyum Ya, ya. jadi bukan kehidupan yang penuh makna yang dia maksudnya bukan kehidupan seperti ini yang dia inginkan ya. Yang dia inginkan itu adalah kehidupan yang penuh makna ya, yaitu terjun di tengah keramaian ya, seperti halnya Sesyum Sejemen ya, yang saya tahu itu sehari-hari itu sangat sibuk ya. Banyak di antara Sesyum Sejemen itu adalah masih berada di usia produktif ya, ya Sylvia Sejie ya. Tapi Ya. mereka itu mau ya rela menyisihkan waktu mereka itu untuk pergi survei, membantu sesama, ya mengikuti baksos ya. Kadang kita tahu itu baksos itu bukan cuma sehari atau 1 jam ya, tapi perlu meeting, persiapan ya. Seperti baksos beras itu kita harus bagi kupon ya, door to door ya. Jadi ya Puyao Xiaokan Seji ya. Di Seji itu kalau kita benar-benar itu melakukannya dengan sepenuh hati, ya banyak akan hikmah ya, banyak hikmah dan banyak kebijaksanaan yang akan kita dapat ya. Jadi Sesyong Sejemen Jiayo ya, Jiayo. Ya, mungkin ada tambahan dari Sylvia Sejie untuk poin kedua ini. Poin kedua kayaknya cukup Sesyong. Kayaknya cukup. Ya, ya, kita lihat poin ketiga ya. Jadi pikiran manusia itu tersesat berawal dari sebersit niat buruk ya. Ketika niat buruk terbangkitkan, maka segala kejahatan yang dilakukan akan mendorong kita kelak terlahir di alam menderita. Nah, ini kita harus tekun dan bersemangat untuk melakukan kebaikan dengan memutar roda dharma di dalam hati. Maka secara alami niat buruk kita akan terlenyapkan dan hati kita akan semakin jernih. Nah, jadi di sini itu juga terdapat ya, tersirat ya, pesan master yang selalu diulang-ulang ya. Pikiran manusia tersesat berawal dari sebersit niat buruk ya. Jadi ichie juse wei xing zhao ya. Jadi banyak hal itu kita tahu ya. Di dalam tubuh kita, di dalam diri kita itu ini ya, penuh gejolak ya. Kadang kita itu sangkut di suatu masalah ya. Jadi bisa jadi ya, apakah mana yang duluan timbul ya? Apakah niat buruk atau niat baik ya? Jadi ya sama halnya juga seperti kita ya. Ya, selama kita berkegiatan mungkin kita akan ketemu gesekan ya. Gesekan ini itu segala macam. Jadi sering dikatakan ya, ya memang dunia Seji itu adalah interkoneksi ya antara manusia, masalah dan objek ya. Jadi kalau kita tidak punya dharma, kita tidak mendengarkan dharma, ya kita tidak menjadikan dharma sebagai penuntun kita sehari-hari dan berkegiatan, maka ya kemungkinan besar ya persentase niat buruk yang akan keluar itu adalah lebih banyak yang Seji ya. Jadi ya, kalau kita ketemu gesekan itu ya kita akan mulai ya dengan rumus itu Luch Heit WhatsApp Go ya kan, untuk balas-balasan. Tapi kalau ada dharma ya mungkin kita itu akan menjadikan dharma itu sebagai pedoman kita ya. Kita akan membuka jalan ya untuk diri kita sendiri itu berdasarkan ajaran master dan dharma ya. Jadi ya kita bisa kita katakan itu mungkin gesekan itu mungkin akan menjadi kelembutan ya, selembut sutra ya jalannya ya. Jadi jalannya berliku-liku itu nanti akan bagaikan sutra ya. Jadi nah, apa yang ada di poin ini sangat berkaitan si Seji dengan apa yang saya sharingkan tadi di awal ya. Jadi kalau kita punya dharma itu ya kita isi dharma kita tuntun ya. Air dharma itu seperti yang kita ketahui itu
melembutkan hati kita ya, menjernihkan pikiran kita. Maka secara tidak langsung apa yang akan tersimpan di dalam gudang kesadaran kita yang ke-8 itu akan berisi ya hal-hal yang baik ya, yang berguna untuk diri kita sendiri. Jadi ya yang tadinya itu mungkin pikiran kita itu atau gudang kita itu penuh dengan inventory seperti kedengkian, kesombongan, ya tansenseman, ya segala noda batin itu adalah. Jadi air dharma itu bisa kita ibaratkan seperti rinso ya, mencuci, mengikis, menggosok terus ya, sehingga apa yang ada di dalam gudang itu menjadi penuh dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bersih ya. Betul ya Suci ya? Mungkin Suci ada tambahan ya? Iya, memang itu ya, seperti Sesyong tadi ada cerita mengenai Dharma ya. Jadi sebenarnya Dharma adalah menguatkan diri kita Sesyong pada saat pelatihan diri. Karena ya terjun di kerumunan orang banyak itu memang tidak mudah. Ya, saya pernah mencoba Sesyong. Nah, jadi saya kerja ya di satu ruangan, satu orang gitu ya, di rumah ya, nggak ada orang, nyaman, nggak ada masalah, tenang-tenang aja. Kayak ibaratnya tadi itu ya, sang pangeran sama istrinya itu di gunung ya. Memang kita lakukan apa yang kita lakukan itu nyaman. Nah, memang kalau pada saat sudah menjumpai orang ya, masuk di kerumunan orang, pasti ada saja. Nanti karena orang itu mengatakan satu hal gitu ya Sesyong ya. Nah nanti itu niat sebersih niat itu isun cina dalam sekejap itu nah kadang bisa baik ya, kadang bisa buruk gitu ya. Jadi ya itu kalau itu kita harus belajar mengontrol supaya bisa selalu baik. Itu memang tidaklah mudah Sesyong. Itu perlu melalui sebuah proses. Nah jadi ada teman yang mengatakan ya bahwa kalau ada jumpa masalah ya kita harus berusaha memakan masalahnya gitu, harus menerima. Nah, jadi awalnya kan ya cemana suruh makan ya, cemana suruh menerima. Jadi ya itu tidak mudah. Nah, jadi beruntungnya ya di Simfasiang bisa mendengarkan banyak dharma dari master ya. Ada terjemahannya lagi. Jadi memudahkan sehingga setelah mendengar Simfasiang, oh ternyata masalah ini seleknya di sini. Nah, ada kayak sebuah kata perenungan gitu Sesyong yang membuka pikiran kita. Nah, jadi akhirnya kita bisa menerima hal tersebut. Oh, ternyata ini gitu. Ya. Iya. Jadi kita tidak bisa hanya melakukan kegiatan-kegiatan gitu aja Sesyong. Tapi harus bersamaan dengan dharma. Jadi berjalannya itu ya, berkegiatan itu bisa terus di atas rel, di atas jalan yang jalan bodhisattva yang telah dibentangkan oleh master di Ceci. Jadi nggak melenceng Sesyong. Potensi melenceng itu agak kecil Sesyong. Iya betul. Jadi Suci, saya jadi teringat satu hal ya. Kadang itu ya kita ketemu suatu masalah ya di kerumunan orang banyak itu kadang ya level kita itu menjadi gesekan ya sering hal ya. Karena kita itu ya kadang itu sifatnya beda-beda ya. Ada yang mancang ya, yang maksudnya page gitu ya, yang ya maksudnya rempong lah ya cerita perkataan orang-orang zaman now lah. Maksudnya ya kasak kusuk itu dia bingung gitu loh. Jadi sehingga terjadi level yang tidak baik ya, yang bersinggungan dengan orang lain ya. Jadi saya terpikir sih salah satu cara itu ya supaya kita itu bisa lebih think ya, bisa batin sehingga level yang kita timbulkan itu lebih halus ya, yaitu ya dengan pelatihan diri seperti yang dilakukan maksudnya yang selalu disampaikan ya di pelatihan diri itu untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya, yaitu cara kita jalan, cara kita duduk ya, cara kita tidur, cara kita maksudnya bukan hanya berdiri. Hal-hal ini ya juga kita jangan sepelekan loh Suci. Kadang itu ya kita itu kontrol cara kita duduk di paitien ya, di alas kaki.
cara kita duduk yang bagus itu di kursi, itu adalah 4 sifat yang sifat agung gitu, yang secara tidak langsung ya, mau tidak mau atau sadar tidak sadar itu merubah woman the wising ya, merubah woman the nicing ya. Jadi nicing penting, wising juga penting ya. Cara kita bertutur kata juga berubah karena kita itu menjadi terbiasa ya, mengkontrol diri ya, output input itu menjadi lebih halus, lebih selaras, sehingga itu kita juga mengurangi gesekan ya. Jadi mengurangi percikan api ya Seci ya katanya ya. Seci ya, betul ya. Mungkin Sesiong Sejemen juga bisa sharing ya poin-poin ini ya. Ya, Ya. Jadi ya, sebenarnya kan Sesiong itu postur tubuh kita itu sangat penting Sesiong. Jadi eh, seseorang tersebut ada yang kayak gini, yang ininya masuk ke sini sama ada yang ya memang betul. terbuka. Nah, jadi postur tubuh kalau orang yang sering duduk tegak sama ininya terbuka itu jauh lebih happy ya, lebih percaya diri ya dibandingkan dengan yang begini. Berarti lagi murung itu memang ada sesuatu gitu Sesiong. Jadi memang begitu kalau kita lagi murung, kita sadarin postur tubuh kita langsung buka, kita perbaiki postur. Yang lagi murung itu bisa berubah menjadi agak lebih baik, agak lebih happy. Nah, jadi jangan kalau sudah sedih jangan membiarkan postur kita itu menjadi makin gini, makin murung kan. Nanti makin sedih Sesiung. Jadi dengan kayak tadi Sesiung bilang ya, nice you, wise you ya Sesiung ya. Jadi Ya, postur tubuh kita itu sangat penting. Nah, kalau kita contohnya Sesiung, kita mendengar pelatihan dengan posisi duduk yang tegak berdiri begini, ya, dengan yang santai begini, tentu apa yang diterima itu berbeda Sesiung. betul ya. Jadi kalau Ya, kita lebih duduk tegak, konsentrasi. Mm-mm. ya kita duduk tegak ya bagaikan lonceng ya. Otomatis juga ini ya saraf-saraf yang ada tulang belakang kita ya, itu menjadi lurus ya. Jadi penyerapan dari luar ya masuk ke dalam itu seperti jalan tol ya. Ya, jadi langsung itu mungkin masuk ke hati kita, sanubari kita ya. Jadi Ya, apa yang kita serap itu menjadi lebih baik. Tapi kalau postur kita itu seperti ya orang yang tidak bertulang belakang ya Seci ya. Mungkin juga saraf-saraf kita itu juga lemah ya. Jadi penyerapan kita menjadi berkurang ya. Betul ya Seci ya. Pengaruh sekali loh. ada ngaruhnya Sesiung. Jadi makanya saya pernah dengar ceramah master ya. Master bilang memang sekarang usianya sudah 80 tahunan. Tapi Master kalau kita perhatikan, dia itu berjalannya selalu tegak, ininya dibuka. Betul, Nah, itu Master dia bilang dia setiap hari berlatih. betul, Bagaimana betul. pada saat berjalan keluar itu harus tegak, kata Master. Biarpun saya sudah tua ya, biarpun kurus gitu ya, tapi tetap berlatih, tetap tegak, tetap suanggen, tetap agung, kata Master. Jadi saya belajar dari sana juga sih Sesiung. Betul kecil. Makanya Jadi di sini belajar sangat banyak Sesiung di banyak Sesiung. sekali di Seci luar Ya, biasa. ya. Jadi saya ingat ya, berjalan itu mesti pelan-pelan ya. Hati kita itu ada di telapak kaki ya. Supaya apa? Supaya kita itu jangan menyakiti bumi ya. Jadi ya bisa saya bayangkan ya cara master itu jalan dan saya pernah dengar itu master itu kalau menutup pintu ya duduk segala macam itu dengan sangat pelan, tidak ada suara ya, tidak seperti kita mungkin di Indonesia itu selalu membawa klesek ya. Jadi selalu itu ya kita master itu yang saya dengar itu selalu menjaga keheningan ya. Jadi itu juga suatu upaya dari pelatihan diri ya, betul ya Suci ya? Ya, benar sekali Sesiung. Iya, Mungkin next point ya Sesiung ya. betul. Ada poin berikutnya lagi kah? Sepertinya udah ini poin yang Selesai. terakhir ya, Oke, Suci. Ya, poin terakhir betul dari kan Sesiung. gitu loh. Iya. Ya, jadi pembicaraan kita sangat menarik ya Suci ya. Kita Ya, welcome Suci untuk sharing ya. dua cerita ini hari ini memang sangat menarik. Ada membanding-bandingkan ya, Sesiung ya. Ya, Ada cerita membanding-bandingkan, ada cerita bersumbangsi tanpa pamrih, betul. dan jauh dari keakuan. Nah, jadi Sesiung Sece mungkin bisa men-sharingkan kesan-kesan batin yang didapatkan ataupun dari luar ya Sesiung ya.
mempunyai pengalaman-pengalaman yang ingin di-sharingkan kepada kita semua pagi hari ini. Semoga ya dengan sharing Sesyong Suci ya kita lebih semangat ya, lebih cincin, lebih tekun dalam menjalani jalan bodhisattva di Ceci ya Sesyong. Betul. Ya, jadi setiap orang juga punya sudut pandang yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Itu gunanya ya sharing salah satu sesi Sinfasyang ya, sehingga kita itu bisa berbagi ya. Nah, mungkin ya kita lihat ada Ong Ji Wei dan Ratna ya, Sesyong Sejemen yang udah raise hand ya. Tapi bagaimana kalau kita memberi kesempatan pertama kepada Ruing Seje ya? Apakah Ruing Seje hadir di Zoom pagi hari ini, host? Kayaknya tidak ada Sesyong. Dari tadi saya Tidak ada sudah ya. pantau. Oke, Memang kalau gitu kita persilakan Ong Ji Wei dan Ratna Sesyong Sejemen untuk berbagi pesan dan kesan dengan kita semua ya. Kan En Sesyong Seje. Ya, Kan-en, Sesyong Suci, kan-en kepada Master yang setiap hari selalu membimbing kita, ya kan-en juga kepada tim Sifasyang ya, dan juga kepada Sylvia Suci, Leo Sesyong ya. Ya, saya izin sharing ya sedikit mengenai memang ya, kita ini kan hidup selalu penuh dengan keinginan-keinginan, ingin jadi ini, ingin jadi itu. Nah, kalau kita sadari ya, kita kan hidup bukan untuk yang pertama kali ya. Kita dalam tanda kutip maksudnya kan kita ada anatta tanpa aku ini, bahwa kita mungkin pernah jadi raja mungkin ya, mungkin pernah jadi pengemis, mungkin pernah jadi orang kaya, mungkin pernah jadi apa. Tetapi ya lahir lagi kita tetap masih punya keinginan-keinginan terus begitu. Ya memang itulah yang kita tahu apa yang disampaikan oleh guru agung kita, tanha ya, nafsu keinginan itu selalu ada ya. Dan mengapa kita bisa terlahir di alam manusia ini? Ya kita juga menyadari lah ya bahwa terlahir di alam manusia ini kan makhluk-makhluk yang masih ada loba, masih ada keserakahan, masih ada kebencian, masih ada kebodohan, ketidaktahuan atau kegelapan batin. Sehingga kadang-kadang untuk menyatakan bahwa pernyataan kita ini benar atau kita untuk berdebat kepada orang lain bahwa kita ini paling benar juga kadang-kadang juga membuat kita harus lebih hati-hati juga karena dalam diri kita ini masih ada kekotoran batin yang seperti tadi itu. Ya, memang dengan demikian kita membuat mungkin lebih hati-hati dalam berbicara ataupun juga dalam melakukan tindakan-tindakan begitu ya. Karena pikiran kita ini kan sulit ya untuk kita kendalikan. Dia muncul begitu cepat, dan kalau ada orang yang bisa mengendalikan pikirannya, maka dia menjadi orang yang bahagia. Seperti tadi kata Sesyong untuk melepas rasa-rasa yang tidak nyaman, atau mungkin ada beberapa istilah dari pandangan lain, itu adalah akar-akar pahit dalam diri kita. Ya, mungkin kalau kita ada rasa akar pahit begitu ya, atau rasa kebencian tersisa, meskipun halus, ya kita bisa bayangkan orang tersebut. Nah, pada saat itu mungkin pada saat itu akan muncul rasa tidak suka dalam batin kita. Nah, maka kita bisa tersenyum dengan batin kita. Inilah sifatnya kita manusia yang memang muncul, yaitu rasa tidak suka itu. Ya nggak apa-apa, ya memang itu hal yang wajar. Namun ya kita berusahalah untuk membayangkan orang tersebut dan membayangkan semoga dia selalu berbahagia, selalu sehat. Nah, demikian terus-menerus kita bisa meredam, karena ya kita sadari kembali bahwa di alam manusia ini kan kita memang makhluk-makhluk yang penuh dengan loba, dosa, dan moha itu. Ya memang apa sih tujuan kita terlahir sebagai manusia? Ya seperti kita di Seci ini, mohon maaf ya kalau saya menggunakan istilah kita yang mungkin bukan kepada Sesyong Sice. Ya ini mungkin lebih kepada saya dan keluarga ya. Apa sih tujuan kita terlahir sebagai manusia ini? Kan kita sudah terlahir banyak
kali ya, yang kita tidak tahu. Ya, Master selalu mengingatkan kita, ya kita sebagai bodhisatwa yang tadi juga sudah disinggung, apakah bisa terlepas dari lingkaran penderitaan dan lahir dan kematian dengan hanya duduk saja. Tentunya juga perlu untuk menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Kenapa? Karena kita ada kata bijak mengatakan seperti ini, apa yang kita cari dalam hidup ini akan kita tinggalkan. Apa yang kita berikan dalam hidup ini, itu akan kita bawa. Jadi kita berharap kita berharap di kehidupan selanjutnya, kita bisa menjadi manusia lagi yang lebih bijaksana dari kehidupan demi kehidupan, ya, sehingga itulah manfaat kita hidup di hari ini. Ya, dengan kita ada di organisasi suci, ya kita bisa banyak ya memberi dalam hidup ini, bukan hanya sekedar materi, tapi juga tenaga, ya, baik teman-teman yang memberikan materi, tenaga, dan juga waktu dalam hidupnya. Nah, itu adalah apa yang bisa kita berikan untuk kehidupan kita selanjutnya, bekal kita di kehidupan selanjutnya. Tetapi mungkin nanti di kehidupan selanjutnya, begitu kita terlahir, kita masih punya keinginan jadi ini, jadi itu, ya. Apapun jadinya, mungkin yang lebih nyaman adalah ikrar untuk kita menjadi orang yang lebih bijaksana di kehidupan selanjutnya, atau lebih baik menjadi ya selanjutnya sebagai seorang bodhisattva dalam kehidupan ini. Ya, mengenai function, kadang-kala ya kita juga suka melihat, kita menolong. Function itu kan juga melepaskan, membantu makhluk terlepas dari penderitaannya, ya. Apapun makhluknya. Ya, salah satu kawan-kawan yang sudah bervegetarian itu ya bagus ya, karena sudah bisa mengendalikan dirinya dari, ya mengapa orang, jujur saja, mengapa orang suka makan daging, ya kadang-kadang ya awalnya mereka berasa daging itu lebih enak daripada sayuran, ya jujur demikian, ya. Nah, karena tidak bisa mengendalikan diri inilah, maka masih ada yang masih melakukannya juga kan, ada, bukan saja di organisasi-organisasi yang lain juga, ya. Nah, jadi ini adalah kepada kawan-kawan sudah vegetarian, suci itu ya bagus ya, karena sudah bisa mengendalikan diri demikian, dan juga bisa juga mengendalikan, dan pengendalian diri ini bukan hanya ke situ saja tentunya ya, masih banyak pengendalian diri yang kita lakukan untuk emosi kita dan untuk lain-lainnya di dalam kehidupan ini, karena terlahir sebagai manusia, sekali lagi itu ya masih diliputi dengan diri kita, masih diliputi dengan loba dosa moha itu. Ya, kalau kita membebaskan manusia dari penderitaan, mereka yang terkena gempa bumi, bencana, dan lain-lainnya, ya kita juga termasuk membantu melepaskan penderitaan makhluk-makhluk lain, begitu ya. Ya memang kalau seseorang itu function burung, ya burung itu malah ditangkap untuk karena kita function, atau bahkan kan mungkin ikan dan lain-lainnya. Namun kadang-kala boleh, kalau kita ada satu cerita itu tentang seorang anak yang melemparkan kerang-kerang yang terdampar di pantai kembali ke laut, ada bapak tua yang bertanya kepada dia, kamu tolong itu toh tidak akan membantu kepada banyak kerang-kerang yang lain yang terdampar di laut itu. Namun anak itu menjawab bahwa ya memang tidak untuk semua kerang itu, tetapi untuk satu kerang ini itu sangat berharga, karena kehidupan itu bagi setiap makhluk bukan dari banyaknya, tapi dari apa yang dia hidup, itulah dia sangat berharga. Jadi kadang saya sekarang tinggal di kota yang banyak restoran-restoran seafoodnya ya, yang di atas laut itu. Boleh juga kita beli ikan laut yang ini, mohon maaf kalau memang ada yang tidak sependapat begitu ya. Karena makhluk-makhluk yang kita lepaskan atau makhluk-makhluk yang kita bebaskan dari penderitaan secara dengan function gitu, apakah masih bisa makhluk-makhluk yang kita tolong itu
apakah dia akan langsung menjadi suci ataupun tidak melakukan kejahatan lagi ataupun tidak melakukan karma buruk lagi? Ya, itu tergantung dari masing-masing individunya. Begitu juga apabila kita di atas restoran seafood di atas laut itu, ya kita bisa beli satu ikan, contohnya misalnya ikan kakap. Misalnya mohon maaf ya, saya contoh kasus saja, ikan kakap kita beli, ya kita langsung lepas di atas laut itu dengan hidup dari seafood laut, ya itu oke-oke juga, bisa bantu ikan-ikan yang sebentar lagi di sana akan dibakar ataupun lain-lainnya. Jadi prinsipnya ya bahwa memang apa yang mengapa kita telah di alam manusia ini yang bukan pertama kali dan selanjutnya kita mau buat apa, ya memang ini satu proses dalam diri kita masing-masing ya. Jelas masih ada kekotoran-kekotoran batin baik secara kasar maupun secara halus ya. Namun yang pasti ya kita terus bersemangat, semoga apa yang kita lakukan di kehidupan ini menjadi bekal yang lebih baik di kehidupan selanjutnya, yang membuat kita menjadi orang yang lebih bijaksana di kehidupan selanjutnya. Gitu. Begitu. Mohon maaf ya, Susun Sisye kalau ada salah ya. Kan An Susun Sisye. Ya, Kan An Sesyong. Ya, luar biasa ya sharingnya ya, Sesyong ya. Jadi saya bantu garis bawahi ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Jadi ya kita itu udah maksudnya tumimba lahir lah di dalam roda samsara inilah ya, roda kehidupan ini, dari kehidupan ke kehidupan. Jadi kalau ditanya orang itu mungkin di kehidupannya lampau itu kamu udah pernah jadi raja atau pernah jadi budak atau pernah jadi selir, ya itu mungkin ya, karena kehidupan ini ya yang saat ini itu bukan yang pertama kalinya ya, kita itu udah terus menerus ya tumimba lahir di dunia ini ya. Ya bersyukur ya. Mungkin di kehidupan yang lampau itu kita pernah jadi tupai, pernah jadi ikan kakap, pernah jadi ikan lumba. Tapi di kehidupan ini kita dikasih kesempatan untuk menjadi seorang manusia. Maka ya kalau dikatakan itu ya kehidupan ini udah terus menerus ya. Jadi kalau diberi kesempatan menjadi manusia, kita harus ya, kita harus bersungguh hati. Ya, untuk apa? Untuk melatih diri kita sendiri ya. Karena pada hakikatnya ya, semua orang itu punya kesempatan untuk menjadi seorang Buddha ya, lewat pembinaan diri dan lain sebagainya. Jadi ya kalau kita itu selagi masih bertubuh manusia, tentu saja kita masih diliputi oleh dosa, loba, moha, dan tanha ya. Jadi ya seperti apa yang dikatakan oleh Jiwei Sesyong, apa yang kita cari akan kita tinggalkan ya. Apa yang kita beri itulah yang akan kita bawa. Ya, ketika kita memberi, yang kita berikan adalah dalam bentuk wujud barang ya. Tetapi yang akan kita terima itu adalah dalam bentuk non barang, yaitu dalam wujud berkah. Ya, kan ya Om Siwei Sesyong yang rajin-rajin ya berbagi dengan kita, semoga kita juga bisa menjadi makin bijak ya, kan. Ya, next kita persilakan Pipiliang Sejie untuk sharing dengan kita ya. Kan Pipiliang Sejie. 感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩Leo dan Sylvia 师姐。Dalam ceramah Master, menghimpun kebajikan jangka panjang dan meneruskan kebajikan. Dengan kita menapaki jalan bodhisattva, kita telah menjalankan kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Ketika kita berhimpun dengan menyatukan hati orang banyak, bisa menghasilkan kekuatan besar. Ditambah dengan tekad kita, ini dunia akan benar dan indah. Dengan hati tulus, kita mengakumulasi sumbangsi kita. Kita menjalankan misi suci sudah hampir 58 tahun. Kita segeralah membuat jejak karena kita tidak tahu berapa lama lagi sisa perjalanan hidup kita. Kita terus menjaga setiap langkah yang kita ambil saat berjalan
pikiran tetap fokus, mengambil langkah yang mantap, sehingga setiap hal dapat diselesaikan dengan baik. Dan juga semua orang dapat bekerja sama dengan harmonis. Kita haruslah bisa mengubah kondisi dengan cara pandang, karena kondisi luar itu sulit diubah dan membutuhkan waktu yang panjang. Ini seperti kita saat membantu Nepal, kita membimbing orang yang kurang mampu menjadi penuh kekayaan batin untuk turut menciptakan berkah. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki hati, arah yang benar dan pikiran bajik untuk berhimpun bersama membantu mereka yang membutuhkan dengan cinta kasih. Inilah jalan bodhisattva yang dipraktekkan di dunia ini. Selama puluhan tahun, insan suci telah mendedikasikan diri dan menggalang bodhisattva. Walau zaman telah berubah, arah kita tetap sama. Metode membantu orang lain terus bertambah, membawa manfaat yang lebih luas. Selama kita memiliki hati, tekad dan ikrar, dan dengan benih cinta kasih yang tersebar ke seluruh dunia, kita bisa bersatu hati, membangun tekad yang sama, menghimpun kebajikan jangka panjang, dan meneruskan kebajikan dan memperluas cinta kasih agung ini. Cảm ơn sư兄sư chị. Ya, kan yang ya. Nah, begitu Yung si tiap hari itu sharing dengan kita ya. Semoga Cayo ya Sece ya. Nah, sekarang ini ada Rusliyadi Sesyung udah raise hand. Ya, kita persilakan Sesyung untuk sharing dengan kita. Kan Sesyung. Rusli Sesyung. Ya, mungkin ini ya tertekan ya tombolnya. Sylvia Sece, apakah masih bersama kita? Bersama Sesyong. Iya, Ya. Sece. Sepertinya Rusli Sesyong ini ya salah tekan ya raise-nya ya. Mungkin, Ya. mungkin Sesyong. Ya, ini ada satu lagi yang raise hand Sece. Ya, Hoklai Sesyong. Saya tadi baru mau panggil Hoklai Sesyong. Mau sapa-sapa dengan Hoklai Sesyong. Ada kotak batin ya kita ya dengan Hoklai Sesyong ya. Iya, tadi saya memang sudah lihat-lihat kan, mau panggil Hoklai Sesyong. Telepati, apa telekinetik atau apa namanya? Karena Hoklai belum Sesyong. pakai telepon ya, belum pakai telepon baru udah pakai telekinetik. Aduh, luar biasa ya, Kan En Sang dan Sok Kuse, Kan En dua moderator kita yang luar biasa ini. Dua orang moderator muda yang luar biasa ya. Jadi saya dari tadi dengerin, wah ini senang sekali ya mendengarkan kalian berdua saling bersaut-sautan gitu ya, membuat suasana pagi ini menjadi begitu hangat dan bermanfaat sekali buat kita. Jadi sharing dari Ong Ciwe, Sesyung tadi juga semua luar biasa ya. Jadi saya mau meneruskan yang mengenai tadi tadi Leo Sesyung bilang Nike wo cui wo ke ni seu ya, kamu kasih saya ceit, gua balas sama cap go lo katanya gitu ya. Jadi kalau di Indonesia orang suka bilang ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Jadi kita selalu membalas ya, maunya membalas tanpa akhir. Jadi biasanya ya, balas membalas itu kan muncul karena adanya ya itu tadi keinginan, muncul juga karena mungkin ada keserakahan, ada kebencian ya, jadi sehingga ada balas membalas, dan itu ada terkondisi balas membalas itu ya. Kalau tadi sang pangeran yang membantu orang itu kan tidak terkondisi apa-apa, tetapi memang kondisi batinnya kepingin melakukan sesuatu kebaikan tanpa pamrih. Sedangkan kalau banyak manusia itu kan
masih melakukan dengan pamrih, termasuk saya masih terus dengan pamrih ya. Jadi seringkali juga mau membalas ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik, aduh saya harus balas buat baik sama dia nih. Dia kasih saya kue tiaw, saya mesti kasih dia mie nih. Wah, dia kasih saya empek-empek, wah saya mesti kasih dia apalagi nih ya gitu kan. Seperti itu. Jadi balas membalasnya karena dia memberi, baru saya memberi. Jadi kalau dia nggak memberi, saya memberi nggak. Nah, ini. Jadi sebetulnya di sini memang proses ya, proses kita terus berproses, manusia terus berproses belajar. Sebab itu kalau dengan belajar kita akan mengetahui apa sih yang sebetulnya harus kita lakukan. Seperti tadi Ong Ciwe bilang, apa tujuan kita manusia itu apa sih? Kalau kita nggak pernah belajar, kita master bilang mung tung tung gitu ya. Apa mung tung tung apa ya? Ya bego-bego begitulah ya. Jadi kayaknya istilahnya bukan bego-bego kali ya, apa ya namanya? Mung tung tung itu huli hucu gitu ya. Aduh. Sasahuhu. Sasahuhu. Nah itu sasahuhu semua pakai bahasa luar. Bahasa Indonesianya apa sih, Om? Kalau dibilang bahasa Indonesianya ya kayak tergopo-gopo, kayak morat-marit, ya. Mengungtung itu kayaknya ya seperti tahu, seperti nggak tahu apa yang dilakukan lah, kira-kira gitu kan. Ya, jadi ya seperti nggak tahu, tapi tahu gitu, tapi nggak tahu sebetulnya apa sih yang sedang dilakukan gitu ya, apa sih mau ngapain aja sih. Nah, itu juga kalau kita masuk ke ceci juga sebaiknya kita terus mencari tahu kenapa kita mau ke ceci. Master suka katakan apa namanya, ingatlah tekad awalnya. Tekad awalnya apa? Tekad awalnya mungkin cuma mau main-main aja, mau datang cuma mau cohosim aja, mungkin begitu. Nggak apa-apa juga, tapi setelah masuk ceci, kalau belajar, kita pasti akan menjadi berbeda. Kalau kata tadi Sylvia ya, suka merenungkan. Ini penting sekali perenungan ini. Jadi kita merenungkan kenapa sih kita berbuat itu selalu ada pamrih, kenapa sih kita selalu terkondisi oleh seperti ini. Karena memang kita masih terbawa oleh kemelekatan, oleh keakuan. Jadi selalu begitu ya, oh dia baik sama aku harus lebih baik lagi. Oh dia jahat sama aku pasti akan bisa lebih jahat dari dia lagi. Waduh, ini repot ya kalau seperti itu ya. Jadi kalau lu baik sama gue pasti lebih baik sama lu. Kalau lu berani jahat sama gue, awas ya, matilah kau. Itu repot tuh kalau kayak begitu ya. Jadi itulah dia proses di dalam kehidupan ini kan seringkali begitu, balas membalas. Nah, kita belajar untuk tanpa pamrih seperti tadi contoh-contoh yang di cerita master ya. Tentunya untuk sampai ke situ kita butuh satu proses yang panjang ya, proses yang panjang seperti di dalam kehidupan ini begitu banyak ya, di seni-seni kehidupan yang harus kita amati, harus kita renungkan. Karena kalau kita jalan begitu aja, kita nggak tahu jalan kemana, artinya nyasar ke sini, nyasar ke sana ya, nggak tentu arah. Jadi kita harus betul-betul mengetahui arah kita yang benar, arah kita yang baik, mau kemana, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita rubah pada diri kita loh. Yang selama ini kayak saya selalu suka melihatnya keluar. Oh dia itu membenci saya. Dia itu jahat, dia membenci saya mau maafin. Oh dia itu jahat, suka ngomongin saya, ya udah saya maafin. Oh dia itu brengsek, begini-begini sama saya, ya udah saya maafin. Jadi semua yang salah tuh orang lain loh ya. Saya nggak salah-salah loh dari tadi loh. Dia salah, dia brengsek, dia nggak bener. Semuanya kok orang lain gitu. Nah kita belajar lagi. Saya belajar lagi bagaimana melihat saya sudah salah apa sama Leorianto Sesyung, saya punya salah apa sama Sylvia, saya punya salah apa sama Ong Ciwe, saya punya salah apa sama dia, saya punya salah apa, saya harus minta maaf, saya harus menjaga ucapan, saya harus menjaga pikiran. Nah ini kan pelatihan diri saya. Jadi kalau kemarin-kemarin saya selalu bilang, oh dia begini, dia begitu. Wah dia mah orang ceci payah begini-begini. Wah dia tuh nggak bisa ambil hati orang. Oh dia tuh nggak bisa menghargai orang. Oh dia semuanya dia dan dia. Jadi sayanya paling benar dong ya. Ini yang bahaya. Merasa lebih baik, lebih benar dari orang-orang. Merasa saya nggak perlu minta maaf ya. Karena orang-orang yang harus saya maafin, besar sekali loh. Saya harus memaafkan banyak orang, tapi saya nggak minta maaf. Ini juga harus direnungkan ya, Sylvia ya. Kita merenung pasti bisa sampai sana.
Ya, jadi kita renungkan sekali lagi bahwa apakah kita sudah melakukan dengan baik dan benar, apakah kita betul-betul sudah bisa menjadi teladan, apakah betul-betul kita memiliki moralitas, apakah kita betul-betul sudah xin xiang hao yi, shen xing hao shi. Jadi mulutnya ucapannya baik, perilakunya baik, dan pikirannya juga baik. Niat pikiran itu sangat luar biasa ya. Jangan pikir, saya kan baru niat, belum saya lakukan. Oh, tunggu dulu. Begitu ada niat, satu saat pasti akan dilakukan. Ya, coba Leorianto Sesium begitu lihat satu gambar kaos Adidas bagus, aduh saya kepengen nih. Nah, lihat, nanti nggak bulan depan, mungkin masih tahun depan, pasti akan dibeli tuh Adidas. Kan kira-kira gitu ya, karena sudah ada timbul niatnya, pasti akan dilakukan. Kebanyakan begitu ya yang saya udah alami ya. Ketika ditimbul niat apa, kalau masih belum dilakukan, niatan itu akan muncul lagi, akan muncul lagi, akan muncul lagi. Dia akan sering-sering muncul niatan itu sampai itu. Makanya itu bahaya sekali ya kalau niatannya negatif. Kita akan terdorong ya, termotivasi, cenderung bisa akan melakukan niatan tersebut. Maka itu hati-hati. Maka Master bilang ini ensin itu betul-betul bisa merubah kehidupan loh ya. Jadi kita harus selalu menjaganya karena itulah perenungan terhadap diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri itu jauh sangat lebih penting ya. Daripada kita hanya memperhatikan orang-orang, tidak memperhatikan ke dalam, hanya memperhatikan keluar, mengkritik semua yang di luar, tidak mengkritik ke dalam. Wah, itu kita menjadi besar kepala, kita menjadi sombong dan lain-lain tentunya. Demikian sharing dari saya. Semoga saya bisa kepala saya bisa lebih kecil sedikit ya. Soalnya kepala saya ini. Kan Hok Lai Sesium ya. Kita sangat bersyukur ya, sangat kepada Hok Lai Sesium ya, yang selalu begitu yongsin ya, sehingga kita itu juga bisa terus-menerus menambah ya inventoris ya, pembendaharaan yang baik-baik itu di tingkat ke-8 ya, kesadaran kita ya, sehingga gudang kita itu juga, gudang memori kita itu juga nantinya bisa semakin kinclong ya Sesium ya. Jadi seperti yang dikatakan Sesium Hok Lai ya, saya coba garis bawahi ya, mong tong tong ya. Jadi Master selalu mengatakan itu ya, kita itu jangan mong tong tong ya, yaitu definisinya, yaitu Master selalu ngomong ya, kalian semua udah dengar belum dharmanya, apa yang saya katakan? Udah. Kalian udah mengerti belum? Sudah. Apa kalian udah mempraktekkan? Gitu ya kan? Nah, ada yang jawab udah, ada yang jawab belum, ada yang jawab setengah. Jadi ya Master bilang itu kita itu semua itu jangan mong tong tong ya. Jadi apa yang kita dengar ya, kita harus renungkan, kemudian kita juga praktek ya. Jadi apa yang dikatakan Hok Lai Sesium itu juga saya teringat ya kepada salah satu ceramah Tesefu ya. Tesefu itu selalu ngomong ya, kalau kita itu selalu melihat ya keburukan orang ya. Sesium ini begini loh, Secie ini begini loh, sifatnya itu begini, sifatnya itu begitu. Udah kita ini maksudnya udah kita kritik Sesium itu atau kita kritik Secie itu, kita gosipin dia lagi. Lu tahu nggak Secie itu begini sama Sesium itu? Lu tahu nggak Sesium itu sama Sesium itu ternyata berantem loh? Atau seperti yang dikatakan Wenyi Secie ya. Lu tahu nggak anak-anak si Anu itu udah cerai loh, segala macam loh. Jadi sebenarnya kembali lagi ya seperti yang dikatakan Hok Lai Sesium ya. Kadang itu kita melihat kekurangan orang, keburukan orang, ya seringkali itu karena pelatihan diri kita itu yang tidak cukup ya. Kacamata kita itu yang perlu kita bersihkan ya, debu-debunya ya. Jadi kadang itu kita mengkritik ya, dari mata kita itu kita melihat orang ini begini begitu. Sebenarnya yang kita harus perbaiki adalah dari sudut mata kita sendiri ya. Karena kalau kita melihat atau menjadi mundur ya, apalagi menjadi mundur karena kita mengkritik orang lain itu Secie itu tidak harus begini loh. Sesium itu tidak harus begitu loh. Ya udah saya nggak mau ke Secie lagi. Nah, jadi kita tuh harus sadar ya, semua orang itu bisa berubah ya. Seyoganya seorang yang jahat itu bisa juga berubah menjadi lebih baik ya. Dan kita itu yang merasa diri kita itu baik,
Kalau kita mundur dari pelatihan, artinya apa? Orang yang jahat itu ya pada suatu hari juga bisa senfo ya, bisa menjadi seorang Buddha, bisa berubah menjadi yang lebih baik ya. Sedangkan kita itu tidak berubah menjadi baik mungkin, hanya jalan di tempat. Jadi banyak hal itu yang perlu kita perbaiki adalah sudut pandang kita sendiri ya. Jadi berkegiatan itu ya kita tentunya tahu ya banyak gesekan, banyak ini, banyak itu. Tetapi kalau kita punya dharma sebagai pedoman, ya mudah-mudahan lah ya kita itu juga bisa mendapatkan ketenangan batin ya dan mendapatkan berkah dan menjadi orang yang lebih bijak ya. Kan-en kok lai sesium kan-en. Ya. Ya, Sesium Leo, saya tambahin sedikit ya tadi ya. Boleh. Jadi kalau kita sering melihat di luar itu sebegitu tidak jelas, kotor, begitu hancur dan semua yang nggak bagus ya. Jadi mungkin itu bukan di luarnya, tapi mungkin mata kita katarak, glaukoma, pterygium. Ya. Jadi kita harus ke dokter mata dulu. Karena sesium. Iya, kanan hok lai sesium ya. Jadi ya kita harus perbaiki adalah sudut pandang dan diri kita sendiri lah ya. Itu yang paling penting ya. Kanan hok lai sesium. Ya, Sylvia Secie. Ya, kanan hok lai sesium. Ya. Mungkin juga ini ya, waktu udah menunjukkan ya kurang lebih 8.30 ya. Ini ada Linda Secie yang raise hand mungkin nanti ya setelah kuis ya Linda Secie ya. Mohon bersabar kanan Secie. Ya, kita mulai dengan sesi kuis ya, Sylvia Secie. Ya, mungkin ya cara menjawabnya semua orang juga udah tahu ya seperti biasa. Ya, jawabannya diketik di everyone dan ya contoh jawabannya disertai dengan nomor soal dan jawabannya apakah itu A, B, C, D atau E ya. Kita mulai ya. Soal yang pertama diambil dari Master Senian bercerita yang pertama yaitu tukang sepatu menjadi raja. Silakan. Ya, pertanyaan nomor 1, dalam cerita ini Buddha ingin agar kita selalu apa? Apakah A, menjaga cita kasih sendiri, B, menjaga kewelas asian sendiri, C, menjaga kebijaksanaan sendiri, D, menjaga pikiran sendiri, atau E, menjaga perilaku sendiri? Ya, silakan dijawab. Ya. Salah atau benar tidak menjadi masalah ya sesium Secie. Yang penting kita itu ya saling bahu membahu, saling memberi manfaat, saling memberi semangat ya untuk ciayo ya di dalam pelatihan diri ini. Ya, kita tidak akan menghitung mundur ya sesium Secie ya. Ya, silakan host ya di close kalau udah waktunya. Ya, udah close ya. Ya, dan jawabannya adalah D ya. Betul ya Secie ya? Ya, menjaga pikiran sendiri sesium. Menjaga pikiran sendiri ya. Oke. Ya. Next Secie Kan-en untuk yang nomor soal 2. Ya, soal nomor 2 ya. Menurut tukang sepatu, siapakah yang paling bahagia di dunia ini? A, tukang kayu, B, raja, C, Buddha, D, Sangha, E, menteri. Sesium Secie, silakan jawab ya. Ingat di room everyone. Oke. Ya, dan jawabannya udah ada ya Secie ya. Ya, jawabannya adalah B, sang raja. Ya, betul ya. Jadi ya jawabannya sangat gampang ya. Saya yakin semua orang bisa ya. Kita lihat soal nomor 3 ya. Nah, apa yang bisa kita dapatkan apabila kita bisa menjaga pikiran dan menjalankan kehidupan yang dengan baik? Apakah A, memiliki kehidupan yang penuh cinta kasih? Apakah B, memiliki kehidupan yang damai? Apakah C, memiliki kehidupan yang penuh berkah? D, memiliki kehidupan yang aman? Atau E, memiliki kehidupan yang penuh kebajikan? Ayo, jayo sesium Secie. Ya, semangat. Ya, kalau udah waktunya tolong di close. Ya, kita udah dapat jawabannya yaitu C ya. Sorry ya Secie, gak kelihatan sih, tertutup. Jawabannya adalah apa Secie? Memiliki kehidupan sesium, boleh balik sebentar sesium? Ya, C, memiliki kehidupan yang penuh berkah. Berkah, ya. Ya, oke. Ya, silakan Secie, kuis nomor 4. Ya, kuis nomor 4 ya diambil dari cerita pilihan pangeran. Oke.
Ya, apa jawaban Buddha saat muridnya bertanya, bagaimana mereka terbebaskan dari kehidupan dan kematian? A. Bersumbangsi tanpa pamrih. B. Bersumbangsi dengan bersungguh-sungguh. C. Tidak rela bersumbangsi. D. Mendengarkan Dharma. E. Mendengarkan Dharma. Silakan jawab ya. Ingat, roomnya di everyone, jangan salah masuk room. Ini ada beberapa sesiung yang salah room. Oke, di close. Jadi jawabannya adalah A, bersumbangsi tanpa pamrih. Oke. Ya, Ya. Ya, kita lihat soal nomor 5 ya. Siapakah yang ingin menguji keteguhan hati pangeran? Apakah raja? B. Pangeran kedua. C. Istri pangeran. D. Dewa. E. Menteri ya. Yang ini hati-hati ya. Nah, siapa yang ingin menguji keteguhan hati pangeran? Ya, jawabannya Ibu. sudah keluar, Sesiung. Oh, udah keluar ya. Sorry, di sini nggak kelihatan sih, ketutup ya. Iya, Jawabannya jadi adalah D, Sesiung. Dewa. ya, Dewa Oke. ya. Oke, Ya, kita ya, lihat ya. soal yang terakhir, Secie. Silakan Ya, next. soal nomor 6 ya, Sesiung. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? A. Menyucikan pikiran. B. Melakukan kebaikan. C. Menghindari kejahatan. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban A, B, dan C benar. Sesiung silakan menjawab ya. Oke, sudah di-close oleh host. Nah, jawaban yang benar adalah E. Jawaban A, B, dan C benar. Nah, Ya. jadi kuis hari ini sudah selesai, Leo Sesiong. Iya, Nah, jadi sambil menunggu. Ya, sorry, kan Secie. Sambil menunggu rekap pemenang, ini kan dari tadi tuh Linda Secie udah raise hand ya. Ya, kita memberikan kesempatan kepada Linda Secie untuk sharing ya. Kan Linda Secie, silakan. Cảm ơn. Cảm ơn đều gắn vào sư兄感恩上人说故事，感恩什么师兄师姐bagi semua师兄师姐salam sehat selalu ya. Hari ini mendengarkan sang人说故事ya, yang saya dapatkan ya, yang cerita pertama, tukang sepatu jadi raja. Kadangkala saya melihat ya, setiap orang tuh selalu ya melihat ya, mata kita itu selalu melihat di luar. Selalu mereka itu hidup sangat penuh dengan berkah ya. Mau apa selalu ada ya, kehidupannya dengan sangat menyenangkan ya, sangat dengan penuh dengan kesenangan ya, termasuk kesehatan segala-galanya. Jadi kita belajar ajaran Buddha, kita memahami bahwasanya kita manusia datang ke dunia ini ya, datang ke dunia ini dengan memiliki karma ya, karma masing-masing ya, yin yuan guo bao. Jadi apa yang kita dapatkan ya di dalam kehidupan ini ya, baik itu buruk atau baik ya, itu semua adalah hasil ya, hasil buah dari perbuatan kita. Jadi semuanya jadi kita mengetahui ya tentang raja ya. Raja setiap hari selalu ya menampilkan ya sifat dari manusia itu seperti raja atau tukang sepatu ini ya. Jadi sebenarnya setiap orang tuh pemikirannya ya, perbuatannya, ucapannya itu semua adalah hasil dari perbuatan kita. Ya, apakah kita terpengaruh apa tidak ya? Saya terkenang ya dengan satu kata perundungan Master. Woman
kehidupan ini kebahagiaan bukan melihat dari suatu materi ya atau eh, eh, kebahagiaan ya, malah kebahagiaan itu datang dari apakah kita benar-benar menciptakan suatu welas asihnya, cinta kasihnya ya. Jadi kata perundangan ini ketika saya masih ingat ya, pertama kali saya saya membacanya, langsung saya tersadarkan ya bahwasanya kita mau mengejarkan sesuai seperti orang yang kita merasakan ya. Sebenarnya setiap orang tuh memiliki kebahagiaan dan penderitaan, tergantung kita ya, mau seperti raja atau mau seperti tukang sepatu ini ya. Jadi ketika kita memiliki ya ucapan yang baik, pemikiran yang baik, dan perbuatan yang baik, benar-benar nggak kita benar-benar untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita selalu merenungkan ya bahwasanya saya dirinya merasa ya kenapa bisa demikian ya. Kadang mereka itu memulai ya ketika mau menerapkan dalam latihan dirinya ya, mereka sudah mulai untuk merenungkan selalu mereka yang salah ya, kenapa demikian. Mungkin saja ya kita berpikir mereka itu waktu itu mungkin dia lagi ada halangan atau apa, atau ada kendala atau apa, jadi mereka itu tidak bisa melakukan tugasnya dengan penuh dengan tekun ya. Jadi kita melihat itu nggak langsung desas-desus gitu ya, langsung ngomong gitu ya ngomongannya ya. Jadi orang yang mendengarnya itu walaupun dia benar ya, tapi kelihatannya itu kedengarannya itu sangat menusuk ke telinganya ya. Tapi karena kita sudah pelan-pelan untuk memasuki dalam pelatihannya, jadi mau tidak mau ya kita belajar untuk memaafkan ya, melepaskan diri kita juga belajar ya untuk melepaskan orang lain. Tidak ada lain adalah harus memaafkan ya orang lain. Kalau tidak ya selalu ya penuh dengan ya penderitaan ya, yang bisa membawa kita ya kemana-mana. Jadi kita melihat kondisi dengan mendengarnya dengan kondisi yang di luar ya, perbuatan yang di luar itu tergantung dalam pelatihan pada diri kita. Yang kedua ini, cerita yang kedua yang saya dapat ya adalah dari kisah ini, panggilan yang pertama ini memiliki welas asih kita ya. Kadang kita kalau melihat segala sesuatu itu dengan kacau balau, dengan sangat kotor ya, dengan timbullah suatu yang ketidakpuasan ya, ketidaksenangan ya. Apakah kita bisa dengan bertulus hati ya untuk gimana mengungkapkan ya, dengan merubah pada niat yang semula ya, supaya mereka bisa menjalankan dengan tugasnya dengan baik-baik. Jadi dalam kehidupan saya selalu yang mempraktekkan. Tapi kadang benar-benar yang juga bisa ya menjadi suatu jaringan jodoh baik ya dalam keluarga ya, dan juga mudah-mudahan di luar juga Cici juga bisa ya menerapkan dengan baik dengan menjalin jodoh yang baik ya. Oke, gitu saja sih Kak An semua sesungguhnya. Iya, Kak Linda ya atas sharingnya ya. Jadi sangat betul ya apa yang dikatakan oleh Linda ya. Kalau materi itu bisa membuat kita bahagia ya. Ya, memang materi itu penting ya. Ya. Sesungguhnya ya hidup yang penuh berkah itu adalah mempunyai ketenangan batin ya. Jadi kalau misalnya tempat tidur yang mahal itu
belum tentu ya bisa membuat kita itu lelap tidur ya. Tapi ketenangan batin itu bisa membuat kita itu memperoleh kedamaian, ketenangan, serta ketentraman ya untuk selama kita tidur dan istirahat. Dan ya pelatihan diri ini sangat aumiau ya, sangat menakjubkan ya. Banyak hal itu ya sadar tidak sadar itu ya lewat pelatihan diri kita itu nanti ya akan terlihat ya perubahan-perubahan di dalam diri kita sendiri dan lingkungan kita ya. Jadi kepada Linda Sejie dan Sesiong Sejemen, tetaplah jayo ya di dalam pelatihan diri ini. Semoga kita bisa menjadi berkah untuk diri kita sendiri dan juga berkah untuk sesama. Kan Linda Sejie. Nah, di sini rekap pemenang kuis hari ini sudah keluar ya. Jadi saya bacakan ya. Untuk pemenang kuis hari Senin tanggal 20 Maret 2023, Master Cenyen bercerita. Ya, untuk episode yang pertama, Tukang Sepatu Menjadi Raja, selamat kepada pemenang pertama, yaitu Aini Wijaya Sejaya dari Medan. Haji saya yang paling baik sedunia ya. Kepada Lili Siu Sejaya dari Tangerang, dan kepada Sylvie Jong Sejaya dari Pusat ya. Untuk episode yang kedua, yaitu Pilihan Pangeran, pemenangnya adalah Donna Adriani Sejaya dari Barat 1, kepada Indra Ramli Sesiung dari Medan, dan kepada Metasari Sejaya dari Batam ya. Di sini saya melihat ada Indra Ramli Sesiung ya. Sudah lama ya tidak mendengar Sesiung ini sharing ya. Mungkin Sesiung berkenan untuk sharing kepada kita untuk kesempatan hari ini, Sesiung. Ya, pagi. Leo Sesiung. Ya, pagi Sesiung. Sylvia Sejaya ya. Pagi ya, kalian sang dan suatu se. Tadi ada tentang bersumbangsi tanpa pamrih ya. Mungkin banyak sudah mengerti. Tapi kita juga banyak melihat perbedaan persepsi ya. Ada yang mengatakan bersumbangsi tanpa pamrih itu jangan diingat lagi. Jangan mengharapkan balasan. Bisa juga. Tapi ada satu kisah ya yang teman-teman saya ya. Secara tidak langsung saya mengutip, kayaknya ini yang lebih cocok, bersumbangsi tanpa pamrih. Suatu ketika kita ada kumpul ya, ngobrol. Teman saya kan biasa saya juga ngumpul-ngumpul donasi ya tiap bulan. Ada satu yang bertanya, kan agama Buddha mengatakan kita sekarang ini apa yang kita dapatkan merupakan buah karma kehidupan lampau katanya. Jadi kalau berkah baik dapat baik, karma buruk ya dapat yang sekarang kehidupan lebih apa. Lantas dari mana kita tahu kehidupan lampau itu kita punya berkah atau karma? Kan sulit dijawab ya. Kita juga berumah tangga ya, bukan biksu aja belum tentu bisa jawab ya. Dari mana tahu? Tapi saya terpikir untuk menjawab. Saya coba. Jadi saya tanya gini, seandainya kamu tahu ya dulu ada buku tabungan, minus di situ, berarti kamu hutang berarti ada karma. Hari ini kamu mau berbuat baik? Ya tentu mau katanya. Saya akan membantu orang, bersumbangsi segala macam. Nah seandainya dulu buku kamu tabungannya positif, ada surplus dana, hari ini kamu berbuat baik nggak? Berbuat baik nggak, saya bilang. Jadi katanya iya. Nah, saya tetap akan berbuat baik. Seandainya buku tabungan ada balance-nya 0 ya, tidak ada positif, tidak ada negatif, maka kamu akan berbuat baik nggak? Katanya iya. Sama aja. Jadi makanya saya tanya, kalau gitu buat apa kamu perlu tahu bahwa dulunya itu kamu ada positif atau 0 atau negatif. Kamu akan berbuat baik juga, bersumbangsi juga, katanya iya. Jadi mereka lanjut bersumbangsi ya. Saya juga mendapat di sini bahwa mereka itu seperti inilah yang saya rasa ini tanpa pamrih. Jadi mereka tidak mau tahu apakah dulunya ada plus, minus, atau 0 ya. Oke, buat baik saja lah gitu. Jadi saya pikir lebih
definisinya lebih bisa menangkap di sini bahwa bersumbangsi tanpa pamrih adalah tidak mengharapkan apapun dan kamu tidak tahu dahulunya ada plus minus atau apa, tetap kamu lakukan. Demikian Susun Suci karena Iya, kan Indra Lamli Sesiung ya. Jadi luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Sesiung ya. Jadi kalau bersumbangsi itu harus dengan pamrih ya. Itu bukan namanya bersumbangsi ya, itu namanya berdagang ya. Jadi waktu kita berdagang itu ya kita berjualan itu kita mengharapkan profit ya. Nah, jadi apa yang disampaikan Indra Lamli Sesiung tidak betul ya. Apa yang kita tanam itu pasti apa yang kita tuai ya. Jadi di dalam kehidupan ini kalau kita merasakan banyak kekurangan ini itu tentu aja merupakan hasil dari buah karma ya yang kita tanam di masa-masa yang lalu ya. Jadi pelatihan diri ini bukan hanya dari saat sekarang ya. Sebenarnya apa yang kita perjalanan hidup ini udah berlangsung dari mungkin dari zaman butiran debu ya yang ada di tepi sungai Gangga ya, itu dari waktu yang tak terhingga ya. Jadi kalau kita ingin menginginkan kehidupan yang penuh berkah, maka kita harus mulailah menanam berkah ya. Terus menanam berkah ya, sehingga kita bisa mendapatkan berkah-berkah yang kita harapkan ya, yang di kemudian hari. Sadar atau tidak sadar, kita teruslah bersumbangsi tanpa mengharapkan pamrih dan tanpa adanya keakuan. Karena dia Indra Lamli Sesiung ya. Mungkin di antara pemenang ada lagi yang berminat untuk sharing. Apakah ini Lijaya Secie berkenan sharing dengan kita hari ini? Siapa tahu hari ini leluasa ya Secie ya. Mungkin sepatah dua kata juga boleh ya Secie. Kanan Secie. Selamat pagi, Leo Sesiung. Selamat pagi, Ya, si kelihatan. Ana, Santen. 早上好, Kang Santen. So, hari ini ya. Mungkin saya mau berbagi sebelumnya yang waktu berapa hari yang lalu ya, kita ada diberkahi ya mengenai perak ya, Gina. Itu suci, murni dan bersih ya. Jadi sekarang kan Junggui ya, Junji ya. Bulan 2 Junji ya. Jadi biasanya laulang di sebelumnya ya kata orang tua itu kalau kita harus memberi kepada yang baik ya orang tua. Seperti sekarang mama tua saya memberikan itu gini ya. Tapi saya nggak tahu waktu sebelum mendengar ini Sanzen Kaisel ya, saya nggak tahu apakah itu pengertiannya apa ya, mengapa harus memberi perak ya gini ya. Ternyata itu saya belajar ya, memang kita benar-benar tiap hari dapat masukan ya dari Sanzen ini berserama ya. Ternyata itu suci, murni dan bersih ya. Berarti persembahan kita untuk orang tua kita itu namanya suci, putih dan bersih. Berarti tujuannya, berarti dari dahulu juga sudah ada seperti itu ya. Jadi apa yang dikatakan itu juga satu kesaksian ya. Seperti kemarin Susin juga ngomong ya. Itu sen ya, Sanmi itu sangat indah ya. Jadi itu kakak saya ya. Kak Ana, Leo Susiung Sifatan Suci. Cayu ya, nimen ya. Kak Ana nimen. Iya, Kak Ana ini ya. Jadi ya saya jadi teringat ya pesan Master ya, yaitu ada dua hal yang tidak bisa ditunda dalam kehidupan ini ya. Yaitu yang pertama itu ya berbuat kebajikan dan kedua itu berbakti kepada orang tua ya. Jadi kita juga tahu ya Aini Sejie itu sangat xiaosun ya, sangat berbakti kepada orang tua di masa orang tuanya itu masih hidup ya. Jadi kita semua juga harus selalu mencontohi sifat-sifat teladan ya dari Sesiung Sujemen dan apa yang diajarin oleh Master ya. Oke, baik. Mungkin di antara pemenang masih ada yang berkenan untuk sharing. Kita beri kesempatan kepada satu orang lagi. Kita harus pauho Sejien pauho Tangsia ya. Ya, mungkin Lili Siu Sejie atau Metasari Sejie dari Batam berkenan untuk berbagi pesan dan kesan hari ini. Kanan Sejiemen. Sepertinya nggak ada ya. Sylvia Sejie. Ya, Sesiung. Ya, waktu juga udah menunjukkan 8.49 ya Sejie ya. Ya, benar Sesiung. Ya, kalau tidak ada yang sharing lagi, mungkin kita akhiri ya. Kita
minta Xiao Pusat untuk membawain kosakata hari ini tidak ada ya Ada Sisi ya. kosakata. Nah, hari ini Iya ada betul. kosakata. Ini Iya. saya lihat Sesiong Megawati Secie dari Tangerang ada buka mic. Nah, apakah Megawati Secie ingin sharing hari ini Secie? Pagi Secie enggak kepencet hari ini saya enggak sharing karena saja ya. Nanti saya tahu. Oh, Ya, kan Tasya, kan Secie. Iya. Jadi kita tutup ya simposium hari ini Sesiong? Ya baik, Sesiong Sejemen, mari kita sama-sama akhiri Oh, ya. Sesiong. Ya. Sesiong, sebelumnya gini Sesiong, hari ini ya kita mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Sesiong Secie yang telah men-sharingkan kesan-kesan batin ya, yaitu Ong Siwei Sesiong, terus ada Vivi Liang Secie, ada Hok Lai Sesiong yang telah men-sharingkan kepada kita, ada Linda Secie dan Indra Lamri Sesiong yang telah men-sharingkan pengalaman-pengalaman ya dan kesan-kesan batin yang didapatkan selama di Seci ya Sesiong. Ya betul, dan juga kepada Aini Secie ya. Ya, Aini Secie, iya ketinggalan satu. Oke. Ya. Oke, berarti kita tutup ya Simfas yang pagi hari ini ya Sesiong. Ya, baik Sesiong Secie, mari kita sama-sama tutup ya kegiatan Simfas yang hari ini dengan memberikan hormat ya kepada Master dan Bodhisattva. Ya, Sesiong Secie,请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问讯。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐，互相祝福，阿弥陀佛。感恩师兄师姐。Ya,感恩。Selamat beraktivitas Sesiong Secie. Ya, 祝福大家。感恩Sesiong Secie。感恩。祝福大家，阿弥陀佛。阿弥陀佛。Sesiong Secie, ingat absensi ya Sesiong Secie们。Iya, jangan lupa. 感恩 Sylvia Secie，有你真好。感恩 Leo Sesiong，有你真好。辛苦你了。Sama-sama Sesiong。Ya。感恩 Leo Sesiong Sylvia Secie。感恩。Ya， 感恩阿云Secie，有你真好，祝福你美满幸福。感恩师兄师姐们，阿弥陀佛，感恩呀，刘师兄，感恩师姐，感恩，加油，真好，感恩。Karena kalau yang buka lawan